dulu. Ini cerah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Pen Art. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas proses pengecatan Suzuki Jimny dari awal pertama kali mobil ini datang, bagaimana kondisinya sampai proses pengerokan, kemudian pengecatan sampai pada saatnya kita ganti warnanya menjadi warna hijau stabilo guys. Bagaimana nanti hasilnya dan prosesnya seperti apa akan kita kupas tuntas pada video part pertama ini ya. Makanya teman-teman ikuti terus, stay tune terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Nah, kebetulan mobil ini jauh-jauh datang dari Oku Timur ya. Jadi mobil ini baru sampai kata sang ownernya dari Muara 2 ya. Itu berjarak sekitar 7 atau 8 jam dari kota Palembang. Lumayan jauh sih, tapi sepertinya mobil ini basicnya sering dipakai oleh sang owner buat main di lumpur ya, buat main di tanah, karena mobil ini juga aslinya juga double 4x4, jadi cocok banget buat main di tanah. Nah, ini untuk kondisi awal pertama kali mobil ini datang ya. Untuk bagian bodi ini banyak yang keropos, banyak yang pecah-pecah dempulnya karena dempulnya sangat tebal ya. Nanti akan kita tayangkan juga bagaimana proses pengerokan sampai setel body untuk mobil Suzuki Jimny ini seperti apa ya. Ini untuk penampakan dempulan untuk bagian atas ya, dan bagian pintu juga sangat tebal sekali. Jadi harus kita kerok total di kedua pintu kiri kanan ya, karena untuk bagian pintu ini sering goyang atau sering gerak ya. Jadi harus kita kerok untuk bagian pintu ini, karena biasa kalau kita menutup pintu mobil tua ini agak sedikit dibanting ya. Jadi dikhawatirkan dempulnya jika terlalu tebal dia akan gampang pecah, karena untuk posisi pintu ini rawan sekali gerak ya, buka tutup terus seperti itu. Nah, untuk proses awal yang kita lakukan untuk Suzuki Jimny ini ialah kita bongkar terlebih dahulu part-partnya. Kemudian setelah nanti dibongkar, untuk bagian-bagian yang pecah-pecah terlebih dahulu kita akan kerok ya. Sembari kita melihat untuk bagian mana saja yang keropos, yang harus kita las, kita setel, kita perbaiki terlebih dahulu. Untuk pintu kiri kanan ini akan kita kerok total ya, karena seperti yang saya katakan tadi, untuk bagian pintu ini rawan sekali pecah kalau dempulnya sangat tebal, karena bagian pintu ini sering sekali buka tutup ya, atau tempat bergerak untuk bodi mobil ini guys. Jadi harus benar-benar kita perhatikan dempul juga, jika ada yang tebal atau yang bergelombang atau ada yang sudah retak, indikasinya harus kita kerok, harus kita kupas ya guys ya. Jadi agar jika kita menimpa dempul kembali, menghaluskan pori-porinya lagi, dia akan meresap, akan kondisinya juga insya Allah akan awet ya. Nah, untuk proses pembongkaran ini sedang kita lakukan ya. Nanti jika sudah selesai proses pembongkaran ini, akan kita amplas di keseluruhan bodi Suzuki Jimny ini. Akan kita lanjutkan untuk proses pengerokan dan pengelasan. Seperti apa nanti hasilnya dan prosesnya seperti apa, makanya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain.
agar video ini dapat menjadi rekomendasi atau agar teman-teman mendapatkan sedikit pengetahuan, karena kita melalui video ini berbagi pengalaman ya. Jadi kita sharing melalui konten-konten yang kami buat. Dan seperti inilah untuk beberapa bagian yang sudah kita koreksi untuk bagian-bagian yang akan kita las ya dan kita setel. Ini beberapa titik banyak sekali yang bolong, yang patah, bahkan keroposnya ada juga yang lumayan kronis ya, yang lumayan besar ya. Jadi membahayakan mobil ini, karena ya maklum saja kalau mobil biasa dipakai buat off-road, namanya kotoran atau lumpur itu biasanya mengendap di bagian bawah ya. Jadi untuk bagian bawah itu makanya kita sarankan jika teman-teman mengecat full body, untuk bagian bawah sasis, untuk kaki-kakinya itu undercarriage kita lapis anti karat agar lebih awet, dan teman-teman juga untuk perawatan tidak terlalu sulit ya. Nah seperti inilah untuk beberapa bagian yang keropos ya. Ini nanti untuk bagian talang air setelah kita las, kemudian untuk sambungan antara kuku dari talang air ke pelat bodinya ini jangan didempul ya, jangan diisi dempul. Jadi teman-teman gunakan sealer agar dia ketika air mengendap atau lengket di situ ya, atau lewat di situ, itu tidak meresap ke dalam bodi. Karena kalau kita gunakan sealer itu dia akan menjadi seperti karet ya kalau sudah kering. Jadi ada kotoran ataupun ada air dia akan lewat guys, tidak mengendap dan tidak lengket kepada bodi mobil kita. Jadi meminimalisir bodi mobil itu akan terulang kembali keroposnya. Jadi sebaiknya teman-teman perhatikan untuk bagian-bagian seperti ini ya, seperti bagian bawah, bagian sudut-sudut, kemudian bagian-bagian dalam biasanya yang rawan sekali keropos guys. Atau ya sudah tidak bengkok-bengkok lagi. Seperti inilah penampakan setelah kita kupas. Ternyata dempulnya sangat tebal sekali guys. Ini untuk bagian pintu yang tadi awalnya pecah-pecah ya. Jadi kita inisiatif kita kupas seluruh dempul untuk bagian pintu ini. Ternyata bodinya pada kempot parah ya. Ini harus kita ketok terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses pendempulan, agar tidak memakan banyak dempul dan tidak terulang kembali dempulnya itu tebal. Jadi harus kita ketok dulu setelah kita kerok ini ya, agar bodi kembali kencang. Dan untuk bagian pintu juga dempulnya nanti menjadi tipis guys.
Jadi ketika pintu bermain buka tutup terus itu insya Allah nanti akan awet dan akan tahan lama guys. Nah, untuk proses pengelasan sudah kita lakukan dan proses pengerokan ya. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu. Buat teman-teman jika sudah mengerok untuk bagian pelat ya, nanti sebelum didempul disarankan di epoksi terlebih dahulu ya. Jadi kita sebelum epoksi diusap bensin dulu agar pori-porinya ngebuka dan epoksinya juga dapat benar-benar daya rekatnya baik ya, bagus ya. Baru setelah epoksi kering kita masuk ke proses pendempulan guys. Nah, setelah proses pendempulan selesai dan sudah dipastikan benar-benar rapi ya, maka proses selanjutnya kita naikkan cat dasar untuk Suzuki Jimny ini guys. Karena warna yang akan kita gunakan yaitu warna hijau stabilo, maka kita gunakan warna dasaran agar warna hijau stabilonya tadi dapat benar-benar menutup secara baik. Kita gunakan warna dasaran berwarna putih guys. Kita gunakan putih solid. Kemudian untuk bagian part-part yang belum kita bongkar kemarin seperti kaca-kaca itu kita bongkar terlebih dahulu, karet-karet, kemudian kap mesin kita buka ya agar benar-benar rapi. Untuk penyemprotan juga dapat benar-benar merata dengan baik ya. Setelah kita naikkan cat dasar berwarna putih, maka proses selanjutnya kita naikkan cat inti untuk Suzuki Jimny ini guys. Kita gunakan warna hijau stabilo karena permintaan dari sang ownernya memberikan contoh warna yang mirip-mirip seperti Jimny sekarang ya. Jadi kalau dari foto itu kita buat warnanya ini dikira-kirakan saja, tidak bisa sama persis. Kalau ada panel atau sampelnya mungkin bisa kita samakan persis ya warnanya ya. Kalau dari foto atau via foto itu agak sulit untuk menyamakan persis warnanya, jadi kita buat semirip mungkin. Kebetulan juga sang owner meminta kalau bisa lebih cerah dari warna tersebut ya. Jadi inisiatif kita buatkan warna hijau stabilo, namun agak kita kasih kuning sedikit guys. Nah, seperti inilah hasil dari pengecetan Suzuki Jimny untuk ganti warna dari warna kuning menjadi warna hijau stabilo menggunakan sampel via foto ya Suzuki Jimny yang terbaru. Seperti inilah penampakannya. Untuk warnanya kita buat semirip mungkin ya, namun untuk
kesamaan persis itu tidak bisa kalau via foto ya, lain kalau kita punya panel atau sampel sendiri itu bisa kita samakan persis. Kalau via foto kita kira-kirakan saja. Seperti inilah penampakannya, bisa teman-teman koreksi ya. Nah, ini untuk proses part pertama dan akan kita lanjutkan untuk proses part keduanya. Makanya teman-teman ikuti terus video ini, ikuti terus channel ini untuk tahu perkembangan video-video selanjutnya untuk proses sampai akhirnya seperti apa ya untuk Suzuki Jimny ini. Sampai jumpa untuk video part kedua, nanti akan kita lanjutkan mulai proses penaikan clear coat sampai hasil jadinya seperti apa. Makanya teman-teman stay tune terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa di share ya videonya ke teman-teman yang lain agar kami dapat lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menginspiratif lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.